Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema terkait dengan kegiatan perekonomian manusia yang meliputi 3 hal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang pertama kali akan saya sampaikan pandangan ekonomi Islam terhadap kegiatan konsumsi umat manusia. Pada dasarnya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah umat manusia, tidak lepas dari kebutuhan untuk mengkonsumsi baik barang maupun jasa. Untuk itu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin hadir untuk mengatur kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh makhluk Allah termasuk umat manusia. Islam memandang kebutuhan manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama doruriyah, yang kedua hajiyah, yang ketiga adalah tahsiniyah. Doruriyah sebagaimana kita kenal adalah kebutuhan primer, dan ini harus dipenuhi dan wajib terpenuhi bagi setiap insan. Adapun hajiyah atau kebutuhan sekunder adalah merupakan kebutuhan yang hanya sekedar untuk memudahkan kegiatan-kegiatan umat manusia. Sementara yang ketiga adalah tahsiniyah, yaitu kebutuhan tersier. Ini hanya sekedar untuk menambah efisiensi kerja yang dibutuhkan oleh kegiatan perekonomian umat manusia. Pemirsa yang budiman, kalau kita lihat, Islam memberikan batasan-batasan bagi setiap insan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Adapun batasan-batasan yang harus terpenuhi adalah hendaknya memiliki atau memenuhi prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh agama kita, yaitu Islam. Yang pertama, kegiatan konsumsi kita harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Titik poin keadilan yang ada pada ayat ini adalah bahwa barang yang halal dan thayyib itu akan memberikan efek keadilan kepada diri manusia yang mengkonsumsi dan juga orang lain. Sementara kalau kita itu mengkonsumsi barang yang haram dan juga tidak baik, maka akan memberikan mandorot, dan disitulah kita akan mendolimi diri sendiri. Maka prinsip keadilan di sini sangatlah perlu ketika kita melakukan kegiatan konsumsi. Prinsip yang kedua yang harus terpenuhi ketika kita melakukan kegiatan konsumsi adalah baik barang maupun jasa, prinsip an-nadhafah atau prinsip kebersihan. La ta'kulus simal fa inna syaiton ya'kulu bisimal. Kemudian ada hadis yang lain, idza sariba ahadukum fala yatanafas fil ina. Apabila salah seorang di antara kamu minum, maka jangan meniup minuman itu yang berada di gelas maupun di mangkok. Karena kita tahu udara yang keluar dari mulut kita itu adalah mengandung CO2 dan itu mengandung penyakit. Makanya Islam melarang. Ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu, hendaknya kita memperhatikan prinsip kebersihan.
Kemudian prinsip yang ketiga yang harus terpenuhi ketika kita hendak mengkonsumsi sesuatu, maka adalah prinsip kesederhanaan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika menasihati para sahabat ketika mau mengkonsumsi sesuatu, fasulusuhu li ta'amihi wasulusuhu li syarabihi wasulusuhu li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas atau angin. Kemudian terakhir, hendaknya ketika kita mengkonsumsi barang maupun jasa, hendaklah memperhatikan prinsip moralitas. Ada satu hadis yang cukup menarik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika menasihati anak kecil. Sewaktu itu mereka sedang makan bersama-sama. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatisu fi sohfah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Saya waktu itu adalah anak kecil yang berada di dalam bimbingan dan asuhan Rasulullah SAW, dan waktu saya makan, tangan saya mengacak-acak di nampan, dan kemudian Rasulullah melihat, akhirnya menasihati, wahai anak kecil, kalau mau makan yang pertama dilakukan adalah samillah, baca bismillah. Yang kedua, wakul biyaminik, dan makan dengan memakai tangan kanan. Yang ketiga, wakul mimma yalik, yaitu makan apa yang berada di depan kamu. Filosofi dalam hadis ini adalah, pertama ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka moral yang harus kita kedepankan adalah senantiasa mengingat Allah, samillah bismillah, dengan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian filosofi yang kedua, kul mimma yalik, kita harus menggunakan tata cara yang penuh dengan etika dan diliputi dengan moral yang baik. Dengan tangan kanan, dengan cara duduk, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, moralitas ketika kita mengkonsumsi sesuatu, maka terutama ketika kita itu menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala itu wakul mimma yalik, hendaknya kita memakan apa yang menjadi jatah kita, apa yang menjadi rezeki kita, yang menjadi hak kita. Sementara kalau hak orang lain jangan sampai kita sentuh. Ini pelajaran dari hadis Rasulullah, ini luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pemirsa yang budiman, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 4 prinsip dalam berkonsumsi baik barang maupun jasa yang telah digariskan oleh agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.